Iya, halo YouTube, kembali lagi di channel FC Catur. Nah, kali ini kita akan mengulik sebuah buku catur karya anak bangsa Master Nasional Jamal Jamil Jamal ya, dengan judul Perangkap dan Muslihat dengan tema permainan tertutup. Merupakan salah satu buku catur yang mungkin harus kalian tahu juga kawannya, karena di sini banyak sekali serinya, dan ini adalah keluaran dari atau cetakan dan ataupun karya dari anak bangsa. Nah, itu kawan. Oke, kita sudah sampai di game yang ke-225. Nah, ini adalah sebuah puzzle di mana ini adalah kemenangan untuk putih. Nah, tapi bagaimana ya putih mampu ya menemukan langkah terbaiknya, padahal sudah kalah ya. Jadi hanya memiliki 2 benteng dan 1 menteri. Nah, sedangkan hitam masih memiliki 2 benteng, kuda dan gajah. Nah, ini adalah sebuah pengorbanan yang layak kalian untuk pelajari, untuk pemahaman posisi kalian ya. Oke, permainan tertutup pastinya dimainkan dengan langkah D4 D5 ya. Ini salah satu permainan tertutup, dan ini sangat kita rekomendasikan bagi teman-teman yang bermain permainan tertutup dengan menggunakan sistem pole ataupun pole system ya. Langkah simetris, bisa kalian lihat ini langkahnya cukup simetris. Kuda menggunakan kuda, pionnya pion, nah, seperti itu. Dan langkah gajah, langkah taktis, menghindari kudanya kuda yang bisa naik ataupun gajah yang siap didorong. Oke, masih di tahap pembukaan yang sangat wajar. Nah, ini juga langkahnya sangat simetris ya. Kuda ditempatkan ke D2 ke D7 ya. Ada gajah yang D3. Nah, ini juga D6. Nah, seperti itu, sangat simetris ini langkahnya. Nah, itu bisa kalian mainkan baik hitam maupun putih ya. Nah, dengan menggunakan sistem kole. Jadi ini tidak ada beberapa ancaman yang serius ya, cukup santai di pembukaan ya. Jadi mainkan slow ya kawan ya. Jadi ini kita rekomendasikan untuk pemula ya, yang tidak banyak kalkulasi di awal permainan. Oke, langkah dorong E4. Nah, ini juga ancaman serius juga ya. Jadi ketika babak memasuki babak tengah, ini ancamannya sudah sangat serius ya. Dan di sini hitam taktis memukul, karena kalau semisal tidak dipukul maka ada dorongan pion yang ada di sini, tentunya akan membuat kesalahan ya. Nah, kerugian bagi hitam ya, karena terkena jebakan. Oke, dipukul dan dipukul dengan kuda pastinya untuk membuka jalur gajah juga, mengaktifkan ya supaya tidak ada kerugian yang memukul kuda. Nah, di sini tidak dipukul kawan. Nah, jadi memang membiarkan langkah yang cukup solid. Nah, ini langkah pemborosan bagi hitam ya, karena sudah kembali lagi. Nah, ini yang perlu kita contoh. Mengajak pertukaran gajah ditolak oleh putih dan mengancam kekuatnya ya, dan ingin bertukar ya antara kuda dengan gajah, dan ini langkah bagus sekali ya, mendorong gajahnya turun karena memang tidak ingin menukar gajah putih. Oke, langkah taktis dimakan, dan ini dimakan dengan kuda, tempo membuat perkembangan ya. Dan ini apabila putih dengan ancaman seperti ini kawan, beta skakmat beta 7 ya. Dan di sini pastinya langsung saja diusir kuda kuat putih di sini. Dia tidak ya, iya ini kawan ya, tidak kabur ya. Putih berani ya, putih ya, mengorbankan kudanya. Nah, dan di sini ada langkah dorongan. Nah, langkahnya apa ini ya, malah membuat sebuah kelemahan ya. Ya, ini juga harus kita pertimbangkan juga ya, ada langkah dorongan. Nah, maksud tujuannya pastinya ya untuk mengusir kuda
Kalau kuda ini lari maka pion ini akan diambil oleh menteri. Namun membiarkan kuda ya, sekali lagi membiarkan kuda ya, kita harus hitung dulu ini kawan ya langkahnya ya. Kalau kuda ini dimakan, semisal ya kita coba makan kuda ini, nah maka dia makan gajah, lalu kuda ini dikorbankan kan, kuda ini dikorbankan dengan dan ancaman di sini sangat nyata kawan ya. Oh ini kawan, dia mengambil di sini pion yang ada di sini dan nanti mendapatkan gajah sehingga tidak jadi langkah skakmat. Pengorbanan kuda dari hitam ya, karena sudah unggul 1 perwira. Nah seperti ini ancamannya skak dan mengambil gajah yang ada di sini. Nah tentunya ancaman skakmat hilang, tapi di sini kawan ya, dia melupakan ini unggul 2 perwira ya, bersih ya, tapi dia melupakan pertahanan raja ya. Nah, jalur di sini sudah dikuasai oleh putih kawan ya. Nah jalur, termasuk jalur di sini juga langkah-langkah menteri juga sangat kuat kawan ya. Nah maka dari itu di sini ada sebuah langkah brilian dari putih agar bisa memenangkan permainan. Nah, kira-kira apa kawan langkah dari putih? Oke, kita coba menghitung dari 1 sampai 10 ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Ya, selamat bagi kawan-kawan yang bisa menebak ya langkah brilian itu, yaitu dengan langkah mendorong pion seperti ini kan. Cek. Nah, kira-kira apa atasnya diambil dengan benteng. Nah, dan langsung saja kita makan. Kalau dia lari misalnya ke sini, maka akan ada langkah menteri terlebih dahulu, dia naik, ada langkah dorongan, ancam skakmat di sini. Kalau menteri ke sana, nah ditutup dengan menteri, maka akan ada langkah bantuan benteng. Ya sebenarnya masih jauh ya perjalanannya. Dan langkah menteri diambil ada langkah tempo sekak kembali, dan ada langkah masih cukup jauh nah, raja masih bisa ke sini, dan apabila sekat itu ya masih mencari perpanjangan nafas ya. Baru ketika didorong, nah ini ya Stockfish menyarankan baru untuk skakmat. Masih jauh di langkah ke-32 ya. Namun di sini sudah bisa dipastikan ya, ketika pion itu didorong maka putih unggul telak. Lalu apa kesalahan hitam? Kesalahan hitam tadi itu menerima pengorbanan, bukan merupakan kesalahan yang fatal juga. Nah tapi di sini ya langkah menteri adalah bukan langkah yang akurat ya, tapi harusnya memukul. Nah ini ya, justru pengorbanan kuda merupakan langkah yang kurang bagus ya. Harusnya dia melakukan pengorbanan benteng. Apabila benteng ini diambil misalnya dengan gajah, bisa dimakan, dan apabila ini didorong pun untuk skakmat masih cukup kuat ya, karena kuda bisa naik. Di langkah terbaiknya harus makan dengan benteng, dan kuda kembali dikorbankan. Apabila misal diambil dengan pion di sini, oh iya,
gajahnya kena, kalau dimakan dengan benteng pun ini akan rugi ya, terkena. Nah, sini kan, jadi kuda ini tidak bisa diambil kan, harus mundur di sini. Ada ancaman menteri, baru dimakan, unggul ya. Ini baru keunggulan untuk hitam ya, salah satu pion tak jadi masalah. Meskipun unggul pion, masih punya satu perwira dan 3 pion ya, unggul 3 pion, satu perwira 3 pion ya, harusnya keunggulan untuk hitam karena masih mempunyai perwira aktif. Itu kawan yang bisa kita simak ya, semoga menginspirasi teman-teman ketika kalian bermain permainan tertutup, menyukai permainan tertutup, bisa kalian gunakan Kole sistem di sini kawan. Sistem yang bagus juga untuk kalian mainkan ya ketika bermain permainan tertutup. Nah, tinggal langkahnya dobrak seperti ini. Taktis, posisional. Langkah pengorbanan pun menjadi langkah yang wajar ya, tidak begitu menakutkan. Langkahnya sangat agresif dan tajam ya, penuh dengan kalkulasi yang tinggi kawan ya, untuk di babak seperti ini penuh dengan kalkulasi, tapi ini sangat wajar dan menguntungkan untuk putih. Jadi untuk kalian kita rekomendasikan untuk bermain Kole sistem di sini kawan, kalau kalian menyukai bentuk permainan tertutup. Oke, itu saja kawan yang bisa kita simak, semoga menjadi bahan belajar untuk kawan-kawan, semoga menginspirasi dan terus semangat belajar catur ya. Salam catur, Gen Una Sumus, kita satu keluarga.